Hai adik-adik, kita sudah tiba di tahun 2022. Kali ini kakak tetap akan mengajak adik-adik untuk mengetahui fakta-fakta menarik mengenai Alkitab. Fakta kali ini mengenai 6 hari penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Kejadian mencatat tentang 6 hari penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi dengan berkata, "Jadilah terang." Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Allah menciptakan daratan. Daratan dipisahkan dengan lautan. Tumbuh-tumbuhan pun diciptakan pada hari yang ketiga. Hari yang keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Allah menciptakan binatang di lautan dan burung di udara. Hari yang keenam, Allah menciptakan binatang di bumi, ternak, dan binatang melata. Manusia pertama pun diciptakan Allah pada hari yang keenam, yaitu Adam dan Hawa. Itu dia adik-adik, fakta-fakta menarik tentang 6 hari penciptaan yang dilakukan Allah yang dicatat di dalam Alkitab. Untuk tahu fakta-fakta menarik mengenai Alkitab lainnya, jangan ketinggalan ya, selalu ikuti ibadah online GCC Kids berikutnya. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, kembali bertemu lagi dengan Kak Leni. Oke adik-adik, kakak percaya semuanya dalam keadaan baik di rumah dan tetap sukacita. Oke, nah sekarang kita mau mulai ibadah kita. Ayo adik-adik, kita satukan hati, kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Sekarang kami mau beribadah. Tolong Tuhan lindungi kami dan sertai kami dalam ibadah pagi hari ini. Dan juga tolong semoga kami mengerti akan yang diajarkan dari kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dan juga jauhkan kami daripada yang jahat, setan iblis kepatah hancurkan dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tak terukur kebaikan yang selalu ku terima, yang terbaik, yang terindah Kau berikan bagiku. Tak terukur kebaikan yang selalu ku terima, yang terbaik, yang terindah Kau berikan bagiku. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku
hidupku untuk kemuliaan-Mu. Semuanya hanyalah bagi-Mu. Syukurku ku naikkan padamu. Sembahku hanyalah bagi-Mu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu. Semuanya hanyalah bagi-Mu. Adik-adik, kita ulangi dari awal lagu ini dengan lebih lagi, adik-adik. Tak terukur kebaikan yang selalu ku terima, yang terbaik, yang terindah Kau berikan bagiku. Syukurku ku naikkan padamu. Sembahku hanyalah bagi-Mu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu.
Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman, kita berdoa, siapkan hati kita lebih lagi untuk datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menaikkan sembah kami, syukur kami, pujian kami kepadamu. Dan tiba saatnya kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami dan pikiran kami. Dan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, yang menguasai setiap kami. Dan Tuhan berkati kakak yang akan menyampaikan firman nanti. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, kali minggu ini kakak Dodo yang bakalan bawain firman Tuhan lagi buat minggu ini nih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhannya, ada baiknya nih adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sudah menyatukan kami kembali Tuhan pada minggu ini Tuhan. Kami bisa mendengarkan sedikit lagi firman Tuhan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kiranya firman Tuhan minggu ini Tuhan bisa tersampaikan ke dalam hati adik kami semuanya Tuhan, agar kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan juga berkatilah Tuhan kakak yang akan membawakan firman Tuhan pada minggu ini Tuhan, agar kami bisa mengerti apa isi dari firman Tuhan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kali ini kakak akan bawain firman Tuhan mengenai suatu penciptaan dari bumi. Nah, adik-adik masih ingat gak sih 7 hari penciptaan Tuhan Yesus, Allah kita ini sudah menciptakan dari hari pertama sampai hari yang ke-7 nih. Nih kakak jelasin ya. Nah, hari yang pertama itu Tuhan menciptakan terang dan gelap. Jadi Tuhan memisahkan yang mana terang dan yang mana yang gelap. Nah, lalu yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Terus hari yang ketiga, Tuhan Yesus menciptakan daratan, lautan, tumbuhan dan pohon-pohon yang bisa berbuah. Nah, lalu hari yang keempat Tuhan membuat apa nih? Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Nah, pada hari yang kelima Tuhan Yesus menciptakan binatang yang ada di laut. Binatang-binatang yang ada di dalam laut dan burung-burung yang ada di udara. Nah, lalu sampailah di hari yang keenam. Di hari yang keenam Tuhan Yesus menciptakan binatang liar, ternak-ternak, dan binatang-binatang yang melatah. Nah, lalu pada hari yang keenam ini juga Tuhan Yesus menciptakan satu hal lagi, yaitu Tuhan menciptakan kita, manusia. Manusia yang pertama, adik-adik masih ingat? Manusia pertama yang ada di bumi adalah Adam, lalu disusul dengan Hawa. Nah, merekalah Adam dan Hawa, manusia pertama yang ada diciptakan di bumi, tepatnya berada di Taman Eden. Nah, terus hari yang ke-7 apa Kak? Nah, hari yang ke-7 Tuhan Yesus beristirahat, dan Tuhan Yesus melihat semua ciptaannya yang sempurna, ciptaan-ciptaannya yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua nih. Makanya nih, kenapa manusia diciptakan paling terakhir? Karena Tuhan Yesus menciptakan terang dan gelap agar kita gak bisa kegelapan lagi nih, karena Tuhan Yesus sudah menciptakan terlebih dahulu terang dan gelap. Lalu kenapa sih Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi dan cakrawala pada hari yang kedua? Karena kita agar pada hari itu juga kita bisa melihat langit, cakrawala. Lalu terus kenapa sih Tuhan Yesus menciptakan hari yang ketiga, yaitu daratan dan lautan dan tumbuhan dan pohon-pohon yang bisa berbuah? Kenapa? Agar kita bisa makan. Yang pertama ada kita bisa makan nih. Yang kedua kita bisa minum. Kenapa? Ada lautan. Nah, ikan-ikan pun juga bisa berenang akhirnya karena ada lautan. Terus tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh juga karena ada daratan. Dan manusia juga bisa berpijak di daratan. Kita kan sebagai manusia gak mungkin kan kita melayang-melayang di atas bumi yang belum jadi. Oleh karena itu Tuhan punya hikmat luar biasa menciptakan manusia di akhir-akhir. Lalu Tuhan Yesus juga menciptakan matahari, bulan, dan bintang.
Lalu hari yang kelima Tuhan Yesus menciptakan air, binatang-binatang yang ada di air dan burung-burung di udara. Lalu ada hewan-hewan. Pada hari yang keenam baru Tuhan Yesus menciptakan manusia pada waktu-waktu yang terakhir nih. Nah, dari cerita yang kakak jelasin tadi, dari 7 hari penciptaan Tuhan Yesus, ya dari 6 hari penciptaan dan 7 hari Tuhan Yesus, pada hari yang ke-7 Tuhan Yesus beristirahat ini, tahukah adik-adik kenapa sih Tuhan Yesus menciptakan manusia di bagian terakhir? Nah, ternyata manusia diciptakan supaya ada pengelolanya, yang mengelola, yang mengatur, menguasai bumi serta isi-isinya, isi-isi yang ada di dalam bumi. Apa aja sih? Ya itu yang tadi, ada tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang ada di atas, yaitu burung-burung di udara maupun yang di darat. Kita bisa diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kita kuasa, Allah memberikan kita kuasa untuk mengelola seluruh isi yang ada di dalam bumi ini. Oleh karena itu kita sebagai manusia diciptakan menurut seturut dengan citranya, atau seturut dengan gambaran dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu kita memiliki akal budi. Nah, akal budi inilah yang digunakan, yang dikaruniakan oleh Allah sendiri kepada kita untuk bisa diberikan kuasa atas langit dan bumi serta hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Nah, luar biasa banget ya Tuhan kita ya, menciptakan kita sebagai manusia untuk bisa mengelola seluruh yang ada di dalam bumi. Itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah mandatnya Tuhan yang diberikan kepada kita untuk mengelola yang ada di dalam bumi ini. Tumbuhan, kita bisa menciptakan tumbuhan, kita bisa menumbuhkan tumbuhan nih, kita bisa tumbuhin tumbuhan, terus kita bisa makan adik-adik, terus kita juga bisa nih ternak hewan-hewan, kita bisa piara hewan-hewan. Kita diberikan kuasa sehebat itu oleh Tuhan Yesus. Itulah hebatnya Tuhan Yesus, Allah kita ini. Allah bisa menciptakan dunia bagi kita, dan kita diberikan akal budi untuk mengelola bumi ini. Nah, makanya adik-adik, karena Tuhan sudah memberikan mandat kepada kita nih untuk bisa mengelola isi bumi dan lain-lainnya. Adik-adik jangan sampai lupa ya untuk selalu menjaga bumi kita nih. Karena kan kita udah dikasih nih mandat dari Tuhan Yesus, jangan sampai kita sia-siakan nih mandatnya. Nah, oleh karena itulah adik-adik, kita harus tahu dari firman kali ini bahwa Tuhan Yesus ini yang ada di dunia ini, yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan bumi ini dan segala isi-isinya, itu sudah menceritakan bahwa Tuhan Yesus Allah kita ini sungguh luar biasa, sungguh hebat. Karena apa? Dia bisa menciptakan banyak hal, dia bisa menciptakan semuanya, itu adalah sempurna. Apa yang kita lihat itu sempurna, apa yang Tuhan ciptakan itu sempurna. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan dalam menciptakan dunia. Selanjutnya ini kan kakak sudah ceritain nih mengenai betapa hebatnya Allah kita dalam menciptakan langit dan bumi. Bahkan kita sendiri manusia diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu setelah firman Tuhan, kakak bakalan ngasih kalian ayat hafalan. Nah, bagi kalian adik-adik yang sudah bisa hafal ini ayat hafalannya, jangan lupa nih kalian hubungi nomor-nomor atau tempat-tempat yang tertera nih di video ini ya. Nah, Mazmur kita pada minggu ini ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 77 ayatnya yang ke-12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purba kala. Kakak ulangi lagi ya. Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purba kala. Nah, kalian adik-adik ingat ayat hafalannya, lalu hubungi nomor yang tertera nanti ya. Sekian dari firman Tuhan dan ayat hafalan minggu ini. Nah, mari adik-adik kita semuanya lipat tangan kita kembali, kita tutup mata kita kembali, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah mendengarkan sedikit firman Tuhan daripadamu Tuhan. Kami
terkagum denganmu Tuhan, sudah bisa melihat betapa luar biasanya kuasa-Mu Tuhan dalam menciptakan bumi ini Tuhan. Dari hari-hari kami bisa melihatnya dengan baik semuanya Tuhan. Kau sudah ciptakan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sudah semua pemberian tadi daripadamu Tuhan. Kuasa daripadamu Tuhan untuk kami Tuhan bisa berkuasa atas langit dan bumi Tuhan dan segala isinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini Tuhan bisa menjadi rema bagi kami Tuhan, bisa menjadi contoh dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, untuk mengetahui bahwa kebesaran-Mu luar biasa Tuhan, kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Kiranya juga Tuhan kami akan berpisah pada minggu ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan agar firman Tuhan ini Tuhan bisa kami terapkan dan kami ingat terus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya adik-adik. Dadah. Hai, Shalom adik-adik. Hari ini Kak Trista akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah aktivitas. Aktivitasnya adalah aksesoris seperti ini adik-adik. Nanti kita akan buat sama-sama. Kak Trista akan menjelaskan peralatan yang adik-adik butuhkan dan juga langkah-langkah membuatnya. Ayo adik-adik. Baik adik-adik, kita butuh peralatan seperti gunting, cutter, penghapus, dan juga ada beberapa uang koin yang ukurannya berbeda. Ada juga penggaris, lalu spidol warna dan alat untuk. Nah, adik-adik, di sini kakak sudah membuat garis berbentuk square yang berukuran 18 x 18 cm. Nah, kalian bisa gunakan penggaris seperti ini, diukur, ditandai dengan pensil 18 cm. 18 cm. Baru kemudian digaris dengan pensil. Selanjutnya kita potong kertas yang sudah digaris tadi. Ini kakak tinggal melanjutkan aja ya adik-adik. Sisa kertasnya sudah terbentuk supaya lebih cepat. Oke, Kak Trisna sudah punya 2 kertas. Kita cuma butuh 1 aja. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan melipat kertas ini menjadi 2 bagian seperti ini, dilipat ke dalam sejajar ya adik-adik. Lalu dilipat lagi di sisi yang berbeda. Nah, yang terakhir kita lipat diagonal seperti ini. Oke, setelah jadi, saatnya untuk menggambar dengan koin.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai beribadah. Kiranya Engkau mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan beraktivitas, kiranya Engkau sertai kami semua dalam aktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.